Unknown Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua ini dalam mata kuliah pengantar statistik, tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa memahami kegunaan statistika dalam kehidupan sehari-hari dan pemanfaatan statistika untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian pokok bahasan statistik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, penerapan statistik sehari-hari yang pertama adalah membantu proses penelitian dosen atau mahasiswa. Dosen dan mahasiswa memiliki tugas serupa, yaitu melakukan penelitian. Sebuah penelitian tidak bisa memberi hasil sistematis bila tidak disertai dengan ilmu statistik. Karena apa? Ilmu ini menggunakan dasar metode ilmiah. Ini menjadi syarat penting dari sebuah penelitian. Karena statistik dalam suatu penelitian sangat banyak sekali manfaatnya. Dia untuk mendeskripsikan datanya, dia dapat mengolah datanya, presentasinya, berbentuk diagram batang maupun diagram lingkaran, kemudian mencari relasi dan korelasi antar setiap data dan variabel. Nah, penelitian dosen dan mahasiswa itu tidak luput dari data ya, baik datanya itu data primer maupun data sekunder. Nah, data-data yang diperoleh dari hasil penelitian itulah yang diolah secara statistik menggunakan ilmu statistik untuk mempresentasikan data yang diperoleh dari penelitian dosen atau mahasiswa tadi. Sehingga statistik dalam kehidupan sehari-hari itu dalam bidang dunia pendidikan, baik penelitian dosen maupun mahasiswa itu sangat penting sekali. Seperti yang kayak saya tugaskan minggu lalu itu adalah mencari skripsi kakak tingkat kalian yang sesuai dengan prodi kalian, dan kalian coba cermati skripsi kakak tingkat kalian apakah di skripsi tersebut menggunakan ilmu statistik. Kedua adalah untuk mengurus berbagai persoalan negara. Sangat penting ya ilmu statistik itu. Apa kamu pernah dengar tentang Badan Pusat Statistik atau disingkat dengan BPS? Nah, Badan Pusat Statistik ini paling sering menggunakan ilmu statistik ya, dari nama kantornya saja sudah statistik. Pasti kantornya juga erat kaitannya dengan statistik. Dalam hal sensus penduduk itu dibutuhkan statistik. Kemudian pemerintah bisa mengetahui kondisi masyarakat lewat data BPS. Dan data itu diolah menggunakan ilmu statistik. Misalkan bagaimana sih pemerintah bisa mengetahui kondisi masyarakat, misalkan seperti jumlah penduduk wanita dan pria, kemudian bagaimana penghasilan penduduk Indonesia, kemudian konsumsi masyarakat Indonesia itu bagaimana setiap harinya, membutuhkan pasokan beras, gula, dan kebutuhan sembako lainnya. Nah, itulah gunanya statistik. Jadi saat semua data yang diperoleh itu dapat dikelola dan dapat kita deskripsikan, kita presentasikan, sehingga orang yang tidak belajar statistik, orang-orang awam yang tidak belajar statistik dapat mengerti atas data yang kita peroleh dengan mendeskripsikan data-data tersebut. Oleh karena itu, statistik sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari kita, erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalkan juga apabila kita berbincang-bincang dengan teman, dengan dosen, atau dengan hal lainnya juga menggunakan statistik. Misalkan kalau ditanya berapa jumlah mahasiswa dalam satu kelas, misalkan di data ada berapa pria, ada berapa wanita, kemudian berasal dari SMA mana, berapa tinggi badannya, berapa berat badannya, itu merupakan data statistik ya, dan itu dapat dikelola data tersebut menjadi hubungan-hubungannya antar variabel.
Makanya statistik itu tidak jauh-jauh dari kehidupan kita. Mendeskripsikan data itu juga termasuk ilmu statistik. Yang ketiga adalah melakukan prediksi terhadap kondisi apapun. Salah satu fungsi ini adalah memprediksi atau meramal tentang masa depan. Oke. Kalau kata-kata meramal itu ya bukan berarti meramal itu harus ke dukun atau paranormal. Tapi orang ilmu statistik itu juga bisa meramal atau memprediksi tentang masa depan. Tetapi prediksi ilmiah yang dilakukan oleh statistikawan berdasarkan data terdahulu. Dari data itu akan muncul kecenderungan dan ini bisa menjadi bakal untuk melakukan prediksi. Gini, misalkan kalian ingin memprediksi berapa jumlah mahasiswa yang ingin mendaftar pada prodi kalian 5 tahun yang akan datang atau 2 tahun yang akan datang. Itu bisa diprediksi dengan melihat data-data mahasiswa yang mendaftar di prodi kalian 5 tahun belakangan. Semakin banyak tahun, data-data tahun sebelumnya itu akan semakin valid untuk meramalkan ke depannya ya, untuk meramalkan masa depannya. Berapa kira-kira mahasiswa yang akan mendaftar pada jurusan kalian. Nah, itu juga bisa untuk memprediksi berapa pertambahan jumlah pasien COVID misalnya, karena lagi maraknya COVID ya. Berapa jumlah penambahan pasien COVID di Kota Jambi misalkan. Itu dapat dilihat dari pola-pola bulan sebelumnya. Jadi kita mempunyai data sebelumnya. Dari data sebelumnya itulah kita kelola datanya untuk memprediksi masa yang akan datang. Misalkan lagi apabila kalian bekerja di atau magang di museum ataupun di candi, kalian bisa memprediksi berapa orang per hari yang berkunjung di candi itu pada tahun misalkan 2022 atau 2020. Nah, data itu bisa dari data-data sebelumnya. Jadi kalian mendata beberapa tahun sebelumnya atau beberapa bulan sebelumnya, berapa jumlah pengunjung yang datang ke candi itu. Dari data itulah dapat kita ramalkan bahwa pada tahun 2002 atau pada tahun 2023 akan ada jumlah pengunjung sekian persen, ada peningkatan jumlah pengunjung. Terus ada pertanyaan lagi, apa gunanya kita dapat memprediksi masa depan? Gunanya adalah untuk mempersiapkan, misalkan kunjungan candi tadi ya, itu kita gunanya untuk mempersiapkan fasilitas di candi dan juga pegawai di candi untuk meningkatkan kualitas pelayanan mereka saat tahun-tahun yang akan datang. Itu ada peningkatan jumlah orang yang berwisata ke candi, sehingga pelayanan yang diberikan itu maksimal. Kemudian masyarakat yang berkunjung juga senang. Kemudian juga dia akan kembali berkunjung lagi ke candi, sehingga itu dapat menambah pemasukan candi, dapat meningkatkan pengetahuan tentang budaya Jambi dan lain sebagainya. Kemudian dengan ilmu statistik kita juga dapat meramalkan curah hujan. Nah, curah hujan itu dapat dikelola dengan statistik, dengan kita lihat beberapa data hari-hari sebelumnya. Itu dapat dikelola dalam memprediksi cuaca. Kemudian apalagi, misalkan kita dapat kalau yang sekarang lagi marak ini ya, tentang pemilihan gubernur, kita dapat memprediksi hasil pemilihan gubernur tahun ini dengan cara melihat, kita flashback ke belakang, kita lihat data-data mereka, kita lihat berapa persenkah mereka mendapat suara dari beberapa wilayah. Itu dapat kita akumulasikan dan dapat kita kelola, sehingga kita dapat mengetahui menurut kita siapakah yang paling tinggi yang dapat memperoleh suara di pemilihan gubernur tahun ini. Nah,
saat pemilu juga, saat pemilu itu ada namanya quick count ya, yaitu perhitungan cepat di KPU ya, biasanya di KPU ada perhitungan cepat. Nah, perhitungan cepat itu bukan berarti data yang diperoleh pada tiap TPS itu langsung dilaporkan ke KPU, bukan seperti itu. Tetapi orang-orang KPU ya, ada panitia-panitia KPU di setiap TPS, tempat pengambilan suara, itu memberikan sampel suara atau rata-rata suara yang diperoleh pada jam tertentu yang dikirimkan ke KPU, sehingga itu akan menjadikan suatu data perkiraan data tentang suara yang diperoleh pada waktu itu, pada jam tertentu. Itulah gunanya statistik. Jadi memang statistik itu erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalkan juga kita dalam menghitung persentasi keuangan ataupun persentasi jumlah nilai kita dalam satu semester, dalam satu perkuliahan. Di awal perkuliahan juga kita sudah mempresentasikan prosedur penilaian kita. Nah, sekarang coba kalian cari ya, coba kalian cari dua hal ilmu statistik yang erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Oke, sekian materi hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan komentar di bawah dan juga komentar di forum diskusi kita di R-Learning. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel